siang. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini untuk pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Yang bertemakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya selama saya mengikuti diklat Guru Penggerak tentang budaya positif. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di mana di sekolah kita pasti ada penerapan-penerapan yang namanya budaya positif, itu terutama pada disiplin. Nah, konsep inti dari budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketujuh, restitusi. Ketiga, restitusi. Nah, ketujuh ini merupakan konsep inti dari budaya positif yang saya pelajari selama saya mengikuti diklat cabang program. Oke, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, pembelajaran profil belajar Pancasila ini diterapkan pada kelas 7 dan kelas 8 dengan kurikulum merdeka, yang dimana yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global. Dan ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan reward, ancaman atau hukuman. Sementara yang kita lihat di sekolah kita kebanyakan anak-anak menerima reward yang mereka takut karena hukuman, bukan karena mereka atas kesalahannya, tapi mereka takut itu menjadi momoknya mereka. Kemudian ancaman atau imbalan itu seperti di kelas. Kadang kita sebagai guru memberi imbalan kepada anak-anak, memberi reward lah, bukan yang lebih baik, kita kasih nilai 100 betul-betul kita kasih yang namanya terus-terusan, itu merupakan tidak mengembangkan dari ciri khas anak itu tersebut. Nah, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa agar siswa dapat melakukan kebajikan-kebajikan universal dan berperilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di poin yang ketiga ini yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus seimbang dalam kita membudayakan positif. Yang pertama, bertahan hidup. Kenapa? Karena kita harus namanya bertahan hidup, anak atau kita sebagai guru. Kemudian kasih sayang dan diterima. Seorang siswa jika dia mendapatkan kasih sayang dan diterimanya dia di sekolah, dia akan melakukan kegiatan yang berkegiatan yang tidak akan melanggar suatu tata norma. Ketika kasih dan sayangnya itu terpenuhi di sekolah ini, tidak hanya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan umum. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Nah, kebebasan itu biasanya siswa rasanya ingin dia bebas, ingin mewujudkan apa yang dia pengen. Pertama misalnya dia pasti pengen punya yang namanya rambut panjang di sekolah, nggak dipotong-potong dengan potongan. Tapi kita semua pasti mempunyai aturan yang namanya sekolah itu yang disebut dengan yang namanya peraturan, yang nanti itu di poin keyakinan. Nah, kemudian kesenangan. Nah, siswa itu senang, pengen bersenang-senang sesuai dengan keinginannya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan itu diwujudkan. Kemudian kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan ini lebih ke siswa yang pintar, pengen rasanya diakui. Oh, saya pintar, saya dapat nilai 100 terus, dia pengennya rasanya diakui. Tapi di dalam yang dinamai kita sebagai guru, kita tidak bisa juga bilang siswa itu sesama teman-temannya seperti itu, karena semua siswa juga
pintar, tidak ada siswa yang tidak pintar. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kebanyakan dari anak-anak kita banyak menghindar ketidaknyamanan atau hukuman dengan dia supaya tidak dihukum, mereka melakukan yang namanya, mereka mungkin tidak nyaman dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Misal, contoh ya, Ibu ya, dan kita selalu menerapkan yang namanya berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, betul kan? Nah, kadang mereka merasa itu tidak nyaman untuk mereka, makanya mereka berbuat seperti sesuai dengan aturan sekolah. Makanya mereka berbuat itu menghindar ketidaknyamanan untuk bukan dari dasarnya mereka sebagai siswa. Sebenarnya mereka sebagai siswa harusnya tidak harus mempunyai rasa menghindar ketidaknyamanan atau hukuman, karena itu muncul dari dirinya mereka sendiri. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, kita kayak di kelas, pasti kita kan selalu bilang sama anak-anak kita untuk mengikuti suatu lomba lah ya. Nah, ikut nanti ya lomba puisi. Nah, ikutnya lomba ini. Nanti kalau kelas nanti ibu berikan makanan. Ibaratnya mereka melakukan itu bukan atas kemauan mereka sendiri, hanya kemauan dari gurunya. Jadi adanya rasa imbalan atau penghargaan. Jadi kita mewujudkan anak-anak itu melakukan itu atas dirinya sendiri, bukan dari yang kedua ini, menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sama kayak di kelas juga, ya termasuk mungkin saya. Ada anak yang pintar, karena kita selalu memuji dia, tapi kita tidak terpikir anak yang kita puji-puji itu dia merasa bangga, mempunyai kekuasaan di dirinya. Aku pintar. Tapi sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, maksud dari poin ketiga ini terhindar dari yang namanya menghindar ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan penghargaan dari orang ini adalah kita menjadikan siswa untuk menjadikan diri dia sendiri, bukan adanya iming-iming seperti mendapatkan imbalan atau dia dia inginkan. Nah, itu jadi kita menciptakan siswa dengan hasil dari diri dia sendiri, menghargai dari apa yang dia punya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, saya sedikit kasih gambaran kepada penghukum. Kita sebagai guru mungkin sekarang cerita kita penghukum itu pasti ya. Misalnya siswa tidak membuat tugas, nah itu pasti kita hukum kan? Siswa tidak membuat tugas, kemudian siswa tidak mematuhi peraturan sekolah, pasti kita hukum. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini contohnya seperti siswa yang dia suka datang terlambat, tapi kita menjadi dia langsung, tolonglah nak, jangan terlambat terus. Kenapa kamu terlambat? Nah, itu kita langsung menembaknya bersalah. Seharusnya kita bisa mengajak dia untuk tanya apa alasannya. Kemudian teman. Nah, teman ini kadang ada dampaknya positif, ada dampaknya negatif. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita anukan dulu ke dampak yang negatif. Kalau dampak negatifnya itu contohnya kadang kita bersikap sebagai masuk Pak Yudi suruhnya. Oke, teman. Kadang ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kadang kalau kita di posisi teman, kita menjadikan anak murid kita sebagai teman, ada rasa-rasa yang pertama yang sisi negatif ya, mereka menunjuk sampai kita tuh. Yang kedua, serasa tidak adanya lagi wibawa kita sebagai seorang guru. Kenapa? Kadang boleh kita sebagai teman, tapi kita tidak menghilangkan citra kita sebagai guru. Kenapa? Karena kadang ada
ada siswa ketika dia sudah akrab dengan si gurunya, dia melupakan siapa yang mereka jadikan kawannya, bukan atau siapa. Nah, itu termasuk dari hal-hal negatif. Kalau dampak positifnya, mereka lebih banyak terbuka sama kita, mereka enjoy sama kita untuk menceritakan segala sesuatu hal atau masalah mereka. Itu dampak positifnya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini lebih ke kita melihat situasi guru tersebut, kayak mana anak tersebut, kita tahu dia itu seperti apa kesalahan-kesalahan dia. Tapi ketika dia melakukan lagi kesalahan, kita tegur, itu disebut dengan yang namanya pemantau. Nah, kalau manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini misal waktu itu ada permasalahan di kelas saya menyuruh siswa saya untuk bertanggung jawab apa yang sudah mereka lakukan. Nah, selain dia bertanggung jawab, saya tanya permasalahannya apa, kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya tekanan kedua belah pihak. Kita mengurunya untuk bertanggung jawab dulu apa yang sudah dia buat. Itu barulah kita tanya permasalahannya kenapa dia bisa melakukan itu. Dan yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada diri murid tersebut. Nah, yang keenam yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Nah, dalam keyakinan kelas atau sekolah, pasti kita sebagai guru mempunyai yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, setiap kita masuk kelas pasti ada kesepakatan. Jangan kesepakatan sama guru dan murid. Kita dengan orang tua murid aja pasti ada kesepakatan. Betul kan Bapak Ibu? Contohnya paguyuban. Nah, kesepakatan kelas ini misalnya kita membuat suatu kesepakatan lah dengan anak kita sebagai wali kelas atau kita sebagai guru mata pelajaran sehingga dia tidak masuk pelajaran kita bisa taruh keyakinan ini yang telah dibuat bersama-sama. Nah, keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, pada keyakinan kelas atau di sekolah ini fungsinya yaitu kita mengarahkan anak untuk bisa menerapkan keyakinan kelas ini yang ada di guru mata pelajaran kita atau di wali kelasnya masing-masing. Misalnya mendisiplin, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ketika dia melanggar itu, kita balikan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini maksudnya adalah kita ketika anak melakukan kesalahan, bukan berarti kita harus memarahinya dulu, tapi kita panggil dulu, kita dudukkan dulu sama-sama, kita tanya, kita stabilkan dulu masalahnya apa, kenapa dia bisa begitu. Nah, itu contohnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, misalnya dia berkelahi, Aldi dengan Aldo berkelahi, kan kita nggak tahu nih siapa dulu yang mulai, apakah yang mulai itu Aldo, apakah Aldi dulu yang mulai. Ternyata kita bisa tahu setelah kita menstabilkan identitas. Yang kedua, barulah kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita lakukan validasi tindakan yang salah, barulah kita menanyakan yang namanya keyakinan yang sudah dibuat sebagai guru wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran. Nah, keyakinan kelas itu ada nggak yang bersangkutan dengan keyakinan kelas itu? Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas, apa lagi langkah selanjutnya? Mereka bisa berbuat, mereka tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dengan sudah diterapkan yang namanya keyakinan. Nah, tujuan dari segitiga restitusi ini adalah tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya. Jadi kita menciptakan murid yang bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, terima kasih dari saya. Inilah hasil diseminasi budaya positif dari saya. Jika ada masukan dari Bapak Ibu guru, saya persilakan majukan ke depan untuk memegang
terima kasih. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Pak Taufik dan Muhammad, boleh maju ke depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menanggapi tentang berkaitan tadi di sini berkaitan dengan menghukum pembuat merasa bersalah pemantau manajer posisi kontrol guru. Saya secara pribadi dari apa yang saya pahami tentang masalah dunia pendidikan, untuk kata penghukum, menurut saya kita guru atau pendidik tidak punya hak untuk memberikan hukuman. Yang tepat di sana adalah memberikan tindakan disiplin. Ini menurut saya. Kenapa? Karena kita tidak punya hak untuk memberikan hukuman. Apapun itu, konsep pendidikan adalah untuk memberikan pembinaan. Jadi bukan memberikan hukuman. Soal salah atau tidak salah, kata hukuman itu hanya berlaku pada dunia kerja atau dunia umum. Jadi untuk dunia pendidikan itu hanya diberikan kata kunci adalah tindakan disiplin. Ini menurut saya yang tepat dari kata di situ. Nah itu. Kenapa? Karena dunia pendidikan itu adalah bagaimana tujuan dunia pendidikan atau itu yang utama adalah mendewasakan orang yang belum dewasa. Jadi yang bisa pada konsep dasarnya yang bisa jadi guru itu menjadi pendidik itu adalah orang yang dewasa. Nah, gitu. Sepintar apapun dia, tapi kalau cara berpikirnya tidak dewasa, saya rasa ini belum bisa dikatakan sebagai guru. Kenapa? Karena kalau orang dewasa, umur bisa dewasa, tapi kalau cara berpikirnya tidak dewasa, apabila ada permasalahan pada siswa, maka akan muncul yang namanya sifat subjektivitas. Sementara kita pendidik ini harus memiliki sifat yang namanya objektivitas. Jadi mungkin ini tambahan dari saya, sehingga anak-anak itu atau peserta didik itu merasa, sehingga dia akan memiliki rasa tanggung jawab kalau kita sudah berikan dianya tindakan disiplin. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang masalah penghukuman, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Taufik dan Muhammad. Kasih tepuk tangan untuk Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Tede atas masukannya. Memang posisi kontrol guru memang ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Memang kita sebagai guru memang tak berhak untuk menghukum anak ya Bapak Ibu ya. Betul masukan Bapak. Di sini memang ada 5, tapi itulah sebagai kategorinya manajer, itulah kita tidak harus menghukum anak, tapi kita mendisiplinkan dia apa yang sudah dia perbuat itu untuk belajar, untuk bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Tede. Ada lagi Bapak Ibu untuk masukannya, responnya Pak Selamat, dipersilakan. Ayo Pak. Ini ini tadi kan ada keyakinan kelas dan sekolah, ya. Di sini dijelaskan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian ada keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan kebajikan atau universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ini keyakinan kelas. Ya. Memang kita terutama itu wali kelas, ya, wali kelas itu memang pertama kita masuk kita yang harus kita terapkan kepada anak, dengan supaya dia paham apa yang bisa dia dikerjakan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Memang kita harus kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas ini masing-masing kelas itu memang berbeda.
selalu disampaikan ini terutama masalah penilaian, ya. Masalah penilaian, apa yang akan kita nilai selama 1 tahun, ya. Apa yang akan kita nilai selama 1 tahun itu kita harus jelaskan kepada anak. Dan apa yang kita inginkan di kelas itu juga kita harus beritahu kepada anak atau peserta didik. Contohnya penilaian yang akan kita lakukan. Setiap masuk, Bapak akan melakukan ini. Setelah selesai akan melakukan ini. Ini memang mungkin kita dapat, memang setuju saya kita terapkan, ya. Nah, tapi alhamdulillah saya sudah menerapkan yang kira-kira ini kepada anak, ya. Nah, sehingga nanti setiap saya masuk dia tidak payah saya tanya lagi. Nah, seperti biasa saya masuk harus mengadakan ini, selesai masuk harus mengadakan ini. Nah, cuma saya selama ini kan kita pakai kurikulum Merdeka. Ya, kalau dulu yang tugas itu dimasukkan, tapi yang ini tidak, ya. Teman saya masukkan, ya sekarang sebagai guru itu bagaimana caranya untuk anak itu dapat tenang, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, ya. Ada juga yang diselipkan, yang katanya memang tidak boleh, kita bisa masukkan supaya anak itu tertib dan anak itu yakin bagaimana dia bisa mengikuti pelajaran itu, ya. Kebajikan yang umum. Nah, jadi juga sebelumnya kita masuk, kita juga harus jelaskan, ya, kita harus jelaskan karakter atau sikap-sikap peserta didik itu yang harus dia lakukan atau harus dia buat di sekolah. Kita harus jelaskan selama proses pembelajaran selama 1 tahun. Yang ini akhirnya sekarang kan kita di kurikulum Merdeka itu lagi tren-trennya adalah kemarin adalah P3, profil belajar Pancasila. Nah, ganti kurikulum ditambah lagi proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi di profil belajar Pancasila sendiri itu ada 6. Jadi yang harus kita tekankan itu sama dengan mungkin menurut saya pernyataan kebajikan yang universal, yang umum. Karena saya lihat itu pun sifatnya umum. Dengan mungkin itu saya sama yang itu. Nah, itu aja tanggapan yang dapat saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Oke, terima kasih kepada Mas Slamet yang sudah memberikan, alhamdulillah ya Pak, sudah diterapkan di dalam kelasnya tentang keyakinan kelas atau sekolah. Semoga semuanya sudah menerapkan ya Bapak Ibu guru. Respon guru satu lagi saya kasih kesempatan, siapa? Boleh? Bu Arlina atau Bu Aswati? Oke, pada Bu As, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ulang sedikit mungkin saya sharing lah ya. Belajar di sini kan ada keyakinan kelas atau sekolah. Itu kan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini artinya kesepakatan ini dibuat antara guru mapel dan peserta didik, ya, yang kesepakatan kelas guru dan murid. Kemudian ada lagi mungkin kesepakatannya bersama wali kelas. Mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain, bagaimana kalau misalnya kesepakatan antara guru dan peserta didik masing-masing itu berbeda atau ada yang bertolak belakang? Misalnya begini, kalau Pak Taufik membuat kesepakatan itu bahwa anak-anak tidak boleh makan atau minum selama proses pembelajaran. Kemudian saya sendiri kadang-kadang anak izin untuk minum dan saya perbolehkan. Itu mungkin nanti teman-teman bisa memberi masukan apakah kita harus sepakat semuanya untuk kita masing-masing dulu atau masing-masing dulu
boleh bebas membuat kesepakatan. Kan ceritanya kita ingin membuat proses pembelajaran itu berlangsung, anak-anak senang gitu. Jadi bagaimana jika ada yang berbeda seperti itu? Jadi apakah tidak akan membuat anak bingung? Guru A mengatakan tidak boleh, guru B mengatakan boleh. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu As tadi sharing masalah kesepakatan kelas kan. Memang setiap guru mata pelajaran atau di kelas masing-masing berbeda. Ada kesepakatan yang diterapkan, ada kesepakatan yang mereka buat sesuai dengan guru dengan siswanya, ada juga dengan siswa yang guru yang lain. Nah, yang namanya kesepakatan kelas itu antara, misalnya kalau saya di kelas 84, karena saya wali kelas 84, saya memang melarang anak-anak untuk makan di dalam kelas. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran tidak boleh yang namanya makan di dalam kelas ataupun minum, kecuali dia bawa air minum sendiri, izin tak masalah. Tapi yang namanya dalam proses pembelajaran, kalau makan itu rasa saya tidak etis. Kenapa? Apakah nyaman anak-anak makan di kelas dengan proses pembelajaran seperti itu? Rasa saya tidak nyaman. Kenapa? Selain dia makan, fokus dia belajar pun saya rasa tidak. Karena menciptakan proses pembelajaran itu tidak harus kita memberi dia kesenangan seperti ya kamu boleh makan di kelas atau minum. Misalnya kalau dia bawa air minum ya nggak apa-apa, mungkin dia haus silahkan. Tapi kalau misalnya makan, rasa saya itu tidak. Kenapa? Karena ya proses pembelajaran itu anak-anak harus fokus kepada pembelajaran pada materinya tersebut. Nah itu tidak efektif bagi saya. Tapi kalau misalnya ada guru yang membuat kesepakatan seperti itu, ya berarti hanya di jam guru tersebut, tidak di jam guru yang lain. Nah itu yang perlu kita ketahui. Misalnya nih ada anak bilang, oh di pelajaran ibu si A boleh, ibu si B boleh, atau ibu si C tak boleh. Ya karena sesuai dengan kesepakatan kelas saya. Misalnya saya mengajar guru IPA. Nah, pada saat saya ngajar, kalian tidak boleh makan di dalam kelas. Kalian sudah tahu kan keyakinan kelas saya di kelas saya apa, keyakinan saya dalam mengajar apa. Nah itu Bu. Nah itulah sedikit dari saya. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Adakah lagi yang mau nambah dari sharing tentang masukan dari Bu Asniwati? Ada? Oke. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan pada akhir ini. Saya akhiri. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya Aldi, sebelumnya kami sudah melakukan keyakinan kelas semenjak kelas 7. Namun, sekarang di kelas 8 kami membuat lagi suatu agar kami sebagai siswa bisa memegang suatu amanah yang sudah kami sepakati bersama-sama oleh guru kami Bu Ulan. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya sangat senang dan ada rasa tanggung jawab kami untuk menjaga kelas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Al-Azra Misa Dwindra dari kelas 84. Sebelumnya kami sudah membuat keyakinan kelas, namun di kelas 8 ini kami membuat lagi agar kami sebagai siswa bisa memegang suatu amanah yang telah kami sepakati dengan guru kami, yaitu Bu Ulan, dan teman-teman kami. Dengan adanya keyakinan kelas, saya sangat senang dan ada rasa tanggung jawab untuk menjaga kelas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maureen Zaskia Zikri. Sebelumnya, kami sudah melakukan keyakinan kelas semenjak kelas 7. Namun sekarang, di kelas 8, kami membuat lagi. Agar kami sebagai siswa bisa memegang suatu amanah yang sudah kami sepakati bersama oleh guru kami Bu Ulan. Dengan adanya keyakinan kelas ini, saya sangat senang dan ada rasa tanggung jawab kami
untuk menjaga kelas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan membuat kesepakatan kelas atau perjanjian dalam kelas kita, peraturan kelas kita untuk demi kenyamanan bersama. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, tahu nggak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu apa? Tahu. Nah, apa Yudi? Contohnya menjaga kebersihan, Jaga kebersihan. Kemudian apa lagi selain itu? Nah, di peraturan. Nah, yang laki-laki apa Aldi? Contohnya? Contohnya seperti tidak selalu melaksanakan piket. Oke, kemudian ada lagi nggak yang lain? Apa Rodrik? Ayo apa? Pasti banyak kan? Nah, apa Bara? Tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Oke, apa yang kalian ingin tuliskan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Tapi jelasnya tentang kesepakatan kelas ya. Ini ada 3 warna, silakan kalian buat masing-masing anak. Nanti kita akan maju ke depan, kita tempelkan satu per satu. Kemudian nanti kita pilih mana yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Boleh? Boleh. Mulai dari sebelah sini dulu ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buannya pakai pena, kemudian tulisnya diperbesar ya biar nampak. Paham? Nih, tolong bagikan ya. Kemudian yang sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Warna hijau ya. Nanti tulisnya besar-besar ya nak. Huruf kapital, huruf besar semua. Jangan kecil-kecil tulisnya, besar biar bisa dibaca. Ya, bikinnya satu aja, satu anak satu. Misalnya apa yang kalian mau tulis gitu ya. Disiplin waktu gitu ya. Nih, tolong bagikan. Nah, untuk kelompok ini warna pink. Wow. Ada 3. Nih, tolong bagikannya Reo. Dan untuk yang ini warnanya warna hijau. Silakan bagikan ke kawan-kawannya. Kemudian tuliskan di sini, nanti kita tempel di depan ya. Oke, paham? Oke, paham. Terima kasih. Apa? Buat besar-besar, misalnya mau buat apa gitu. Udah buat belum? Buat satu tentang kesepakatan kelas saja, satu dari kalian. Ya, yang bilang disiplin, memberikan tugas.
Oke. Ini kelompok warna. Udah semua kan aku siapkan, tidak siap? Oke, coba Ardiansyah tempelkan satu di situ dari kelompok itu semua. Nah, kemudian itu lagi, oke. Ojek di bawah sininya. Tidak memakai sepatu ketika berada di dalam kelas. Kemudian, siapa lagi? Ayo. Lanjut dah. Ini. Oke, lanjut. Oke, kelompok yang pink, boleh? Sini ya. Di sini lah kita kasih jarak. Ya. Siapa lagi? Ayo. Lanjut. Apa lagi? Lanjut. Ya, oke. Lanjut. Oke, kelompoknya sebelah hijau. Silakan. Di sebelah sini. Oke, warna ungu. Pergi. Oke, kelompok kuning sebelah sini. Yuk.
Ibu udah lihat dari kelompoknya hijau, pink, hijau, kuning. Nah, kalau yang hijau ini dari Ardiansyah tidak boleh terlambat saat masuk ke kelas. Oke. Tidak memakai sepatu ketika berada di dalam kelas. Kemudian dari Rodrik ya, tadi ini dari Azra saat melakukan piket kelas. Kemudian Gina tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Betul, bagus sekali. Kemudian belakangnya Sophie, jangan menyimpan makanan di bawah meja. Ya, itu larinya ke kebersihan. Kemudian ini tidak makan dan minum di dalam kelas di saat belajar mengajar salsa. Oke, bagus ya untuk kelompok hijau ya. Kemudian jaga kebersihan kelas. Kemudian jagalah kebersihan kelas, tidak membuli teman yang mempunyai kekurangan, membersihkan kelas bersama-sama, jangan memakai sepatu di dalam kelas, kemudian jangan menghina teman, kemudian jangan membuli teman. Oke, bagus ya, rata-rata kayaknya lebih ke kebersihan dan kedisiplinan. Kemudian kita tengok yang hijau, menjaga kebersihan kelas, kesepakatan membaca surah pendek dan doa sebelum belajar. Jangan keluar kelas jika tidak ada guru di kelas, dilarang menyimpan makanan di bawah kolong meja, menjaga kebersihan kelas. Kemudian kelompok kuning, menaati peraturan kelas. Ya, peraturan kelas yang menaati. Tidak ada bullying di dalam kelas, tidak berisik atau ribut jika saat ada guru atau saat tidak ada guru. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru, selalu menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Kemudian melaksanakan piket ke kelas. Nah, jadi dari kelima ini yang bisa kita ambil untuk kesepakatan kelas kita. Yang pertama yang pasti itu adalah tentang yang kita kesepakati dari semua ini ya. Pertama tentang kebersihan, yaitu tentang menjaga kebersihan kelas. Berarti kelasnya harus bersih dan dijaga. Tidak boleh ada namanya sampah di kolong meja maupun di lantai. Paham? Kemudian yang kedua, tadi di sini ada nih yang sebut nih katanya. Siapa ya tadi tuh? Tidak membuli teman yang mempunyai kekurangan. Kemudian di sini juga ada lagi. Ya tuh, berarti apa? Menghargai sesama teman sekelas. Berarti tidak ada yang namanya bullying. Kemudian ada lagi di sini katanya tidak boleh terlambat masuk kelas. Ini bagus sekali nih yang buat ini. Berarti harus yang namanya disiplin saat masuk ke kelas. Disiplin waktu. Nanti kalau disiplin waktu berarti kalian tidak boleh terlambat. Disiplin waktu dalam masuk ke kelas 3 ya. Nah, kemudian apalagi tadi nih? Laksanakan piket itu dan menjaga kebersihan juga, dilarang menyimpan yang keluar kelas. Sini ada yang mau disebutkan membersihkan kelas sama kan dengan menjaga? Ya. Jangan menghina berarti menghargai. Jangan bully berarti menghargai. Tidak boleh terlambat saat masuk kelas berarti disiplin waktu dalam masuk ke kelas. Kemudian yang keempat, selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nih, bagus nih. Berarti apa? Kita buat kesepakatan kelasnya tentang apa? Bertanggung jawab. Bertanggung
mengumpulkan dan mengumpulkan tugas. Baik itu tugas sekolah maupun tugas piket. Tugas piket menyangkut tak bertanggung jawab ini dalam mengumpulkan tugas. Nanti tugas piket tugas tak? Tanggung jawab tak? Iya. Wah, kemudian yang terakhir apa? Menghargai sudah, disiplin sudah, bertanggung jawab sudah, menjaga sudah. Apa lagi kira-kira nih? Ada lagi? Siapa mau kasih deh? Ada semua ini. Tidak bullying, udah menghargai. Kemudian tidak ada sampah, menjaga kebersihan. Disiplin dalam mengumpulkan tugas sudah, bertanggung jawab sudah. Lagi? Empat ini aja kesepakatan kelas kita? Ya. Oke, berarti kesepakatan kelas kita adalah menjaga kebersihan kelas. Dari semua yang kalian buat ini sudah kita rangkum menjadi menjaga kebersihan kelas. Sepakat ya? Setuju anak-anak ibu? Setuju. Jadi jika ada nanti kalau kelas tidak bersih berarti berani bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menghargai sesama teman sekelas. Berarti yang tadi yang buat tidak ada bullying, tidak mengejek atau tidak menghina. Berarti masuk menghargai. Tidak boleh adanya bullying, tidak boleh mengejek, satu sama lah. Karena kita semua adalah sama-sama manusia, sama-sama juga saudara. Paham? Kemudian yang ketiga di sini tadi dia bilang masuk kelas tepat waktu. Ini memang ya kebanyakan anak-anak ibu kayak gitu ya, supaya mendisiplinkan kalian dari sekarang. Kapan lagi? Orang sukses adalah orang yang disiplin waktu, orang yang menghargai waktu. Jadi disiplin waktu dalam masuk ke kelas. Saat bel berbunyi sudah ada di dalam kelas. Tunggulah guru masuk ke dalam. Oke, sepakat yang nomor 3? Kemudian yang keempat, bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Berarti harus bertanggung jawab saat diberikan tugas sama guru. Kita tidak boleh namanya tidak mengerjakan. Kenapa? Karena itu berarti kita tidak bertanggung jawab. Bagaimana kita mau bertanggung jawab dengan hal yang kecil dari sekarang sehingga untuk hal yang lebih besar. Sekarang tanggung jawab kalian hanya belajar, buat tugas, buat PR dan buat sebagainya. Kalau ini kalian tidak bisa tanggung jawab, bagaimana kalian mau bertanggungjawabkan yang hal-hal yang lebih besar? Paham nak? Jadi ada 4 kesepakatan kelas kita. Boleh tidak ibu minta kedua kelasnya biasa baca 1 kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas 84. Ayo berdiri. Kesepakatan kelas 84. Iya situ aja. Itu tuh yang sudah kita buat 1 sampai 4 itu nak. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga Kebersihan kelas. Oke, makasih Aldi duduk. Kemudian Arya wakilnya menghargai apa yang nomor 2? Menghargai sesama teman sekelas. Menghargai sesama teman sekelas. Kemudian Mauren nomor 3, Disiplin waktu dalam masuk ke kelas. oke, disiplin waktu. Kemudian Markis nomor 4. Bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Oke, berarti semuanya sudah sepakat ya? Coba baca semuanya tuh. Kesepakatan kelas 84. Kesepakatan kelas 84. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Menghargai sesama teman sekelas. 3. Disiplin waktu dalam masuk kelas. 4. Bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas. Oke, berarti sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih anak-anak ibu ucapkan. Semoga ini keempat ini bisa diterapkan di dalam kelas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?